Oke, kita pindah ke match preview ya, preview Liga guys. Kita akan mulai dari La Liga. El Clasico. Barcelona versus Real Madrid. Pertandingan sahabat sepak bola. Semua dunia tertuju di match ini guys. Yes sir, apapun fansnya pasti El Clasico yang ditunggu. Menu utamanya. Yoi. Dan menurutku ya, di match ini penentuan gelar juara. Siapapun yang menang di sini, walaupun Real Madrid juga ya, yang ketinggalan beberapa poin masih bisa memperlambat Barcelona untuk juara. Kalau memang menang, Real Madrid menang. Tapi kalau Barcelona yang menang memastikan, selesai. Dan La Liga selesai. Dan saya yang kulihat apa lagi? Bukan, yang menarik di laga ini kabarnya ini kita spread some issue guys ya. Kita mau menyampaikan beberapa isu. Real Madrid dilanda oleh ketidakharmonisan. Betul. Berantem di mana-mana. 6. Lawan menjelang El Clasico loh. Keharmonisan tim itu runtuh di krusial Pak, krusial. Mbappe. Arbeloa. Dari pelatihnya pun dibuat permasalahan. Valverde dengan Tchouaméni. Ya kan? Rudiger juga. Rudiger sama siapa itu kemarin? Rudiger sama ada kok itu percaya intinya Rudiger loh guys. Iya, Rudiger juga sempat berkelahi deh. Iya. Keharmonisan loh. Kok nggak bisa dijaga sih? Saya kayaknya ada teori memang mengatakan ini betul kata-kata Xabi Alonso. Mulai menggambarkan ini Real Madrid ini kayak taman kanak-kanak gitu. Bisa saja kalau nggak mudah diatur karena semuanya kan, karena Real Madrid kan pemainnya bertaraf bintang semua kan. Yes. Mau punya ego sendiri gitu. Ya. Apalagi sebelum siapa kemarin? Xabi Alonso yang latih kan Carlo Ancelotti yang bisa dibilang lebih santai begitu. Sementara Xabi lebih taktikal. Xabi lebih taktikal karena lebih main sistem. Otomatis bermain taktikal, disiplin, otomatis kedisiplinan di dalam tim juga harus terjaga gitu. Yes. Jadi semua yang tidak diperlukan Xabi Alonso itu kayak ini tidak perlu lagi untuk dilakukan. Kita kesampingkan, lakukan ini. Saya mau ini untuk kita menang. Oh iya. Gitu. Kan kemarin ada yang berkelahi itu. Di antaranya itu Tchouaméni sama Valverde. Terus Mbappe kayaknya sama staf pelatihan. Carreras sama Rudiger. Siapa? Carreras sama Rudiger. Ya, Carreras. Saya baru ingat left back Carreras. Karena di Rudiger ini lebih spesifik berantemnya guys. Untuk Tchouaméni dengan Valverde itu enggak. Mbappe kita punya isu pribadi juga, itu Mbappe dengan Arbeloa bisa lah disebutkan. Tapi Rudiger dengan Carreras ini kabarnya mereka ini saling gelut waktu berlatih. Dan Rudiger itu sering melakukan teriakan yang nggak perlu ke arah Carreras gitu. Padahal di dalam sesi latihan itu loh, harusnya sesi latihan itu kayak menggambarkan keseriusan gitu. Terus apalagi? Serius untuk menghadapi match selanjutnya. Apalagi ini El Clasico loh selanjutnya. Apalagi Ferland Mendy cedera. Tapi good newsnya adalah Mbappe kembali. Tapi ya sebenarnya itu kayak Mbappe kembali, tapi terpaksa kurasin pemain dikasih main nanti deh. Saya yang kurasa tuh takutnya dalam beberapa match kan ini Madrid kan bisa dibilang sebaliknya kita ke tim lawannya Real Madrid, Barcelona, yang dimana mereka menjaga mood pemainnya dengan baik, melakukan training dengan normal, semua pemain tidak melakukan hal-hal yang tidak diperlukan, jadi mental terjaga, sehingga hingga nanti match digelar berbeda, terbalik dengan rivalnya gitu. Apalagi keharmonisannya runtuh. Ada sedikit berita ini dari berita di Spanyol. Sejumlah pemain Real Madrid berkebangsaan Spanyol sambil duduk di bangku cadangan. Lihat si kerucut, lihat betapa payahnya dia. Lihat si kerucut,
Dia tidak tahu apa-apa. Staf Arbeloa mendengar mereka mengatakannya dan melaporkan kepada sang pelatih. Wah, ini kayak memang ini tim tidak respect dengan pelatihnya begitu. Bukan tidak respect, punya ego sih. Inilah salah satu, saya akan tarik sedikit saja tentang Arsenal guys. Ini bukti kalau Arteta itu kayak tidak mau ada punya pemain bintang di dalam klubnya guys. Karena rata-rata pemain bintang kan sudah pakai egonya. Ya. Gitu. Contoh Aubameyang, Ozil itu kan bermain termasuk bintang lah. Aubameyang juga termasuk bintang lah. Tapi bukan Ozil itu dicabut gara-gara kayak ada insiden insiden tulisannya tentang politik. Tentang politik lah. Tentang politik. Tapi memang sih nggak bisa dikesampingkan juga. Ego Ozil juga nggak bisa dikesampingkan. Jadi ya seperti itu. Berkelahi sih pemainnya Barca, tapi bercanda. Iya. Bercanda. Dari segi kesiapan skuad, Barcelona lebih unggul sih di sini. Ya betul lah. Lebih unggul karena secara mental terjaga. Aman. Latihan terjamin juga. Betul. Mood latihan terjamin. Yes. Ya kalau saya kulihat ini semoga Barca menang lah. Tapi semoga juga Madrid ada perlawanan lah. Ya ada perlawanan. Bisa kali. Masa di Camp Nou kan? Di Camp Nou nanti nih. Dan ini dan saya firasat ya, kalau Barcelona menang, ini akan makin kacau di Real Madrid. Wah, saya akan jamin. Yakin. Saya akan jamin. Dan yakin karena pasti adalah kamera-kamera handphone jadul yang bakalan merekam situasi di dalam ruang gantinya Madrid. Tunnelnya. Ya, di tunnelnya Madrid. Yakin pasti berkelahi itu satu tim. Kalau apalagi kalau kalah nanti guys, bahaya loh ini Real Madrid. Nah, ini sudah sebelum bertanding saja diantam ketidakharmonisan. Kalau kalah, bayangkan saja kalau kalah lawan Barcelona, rival bubuyutanmu dari dulu. Terus yang sekarang ini berpeluang kalau menang atas Real Madrid, juara loh. Nah, apalagi langsung angkat piala. Wah, iya, bayangkan. sakit hati itu pasti. Pasti kemarahan di mana-mana di tanah Madrid gitu. Betul. Kalau saya prediksi dari segi kesiapan skuad Barcelona sih. Iya lah, saya juga Barcelona. Tapi Real Madrid bakal cetak gol. Tetap bakal cetak gol. 3-1. Kalau saya Yamal 1, Lewandowski 2. Lewandowski cedera? Enggak. Masih main kalian. Main. Iya. Oke. Lewandowski 2, Yamal 1. Yamal udah main. Cedera bos. Oh iya ya. Lupa. Oke, Lewandowski 2. Rashford. Enggak. Olmo 1. Oh. Oke. Olmo udah cedera kan? Oke. Wait. Lanjut dulu. Kalau prediksimu? Kalau saya kulihat ini Barca menang 3-0 lah. 3-0. Ya, Lewandowski hat-trick. Kalau saya Lewandowski hat-trick, keren itu. Kerennya itu puitismu. Iya. 3 hat-trick loh. Kalau saya dulu sebentar. Woi, cut dulu cut. Sebentar. Tunggu dulu Halo, Assalamualaikum. Oke. Sorry, tadi apa? Tadi ada panggilan ibu negara. Ada panggilan ibu negara, guys. Oke, aman aja. Lanjut. Oke, lanjut. Terus juga ada juga kan ini nanti Barca ini pakai logonya Olivia Rodrigo. Dan ini sudah musisi ke berapa nih, Kak? Ke-8. Dari Drake dulu pertama kalah. Terus Rosalia kedua menang. Terus siapa lagi nih musim Rolling Stone. Sayangnya kalah sama Carol G. Terus musim lalu Coldplay sama Travis Scott 6. Dua-duanya menang. Laki-laki. Terus ini kemarin siapa lagi nih kemarin? Ed Sheeran kalah. Terus ini nanti Olivia Rodrigo menang. Nah, ada sedikit ini apa? Ada sedikit kayak cocok logi nih. Kan kalau di pertama ini kan kemarin yang menang dan sama-sama penyanyi solo begitu. Maksudnya penyanyi solo ini bukan daerah Solo, bukan. Penyanyi sendiri. Tapi lagi ini kemarin Drake sama Rosalia. Kan kalian Barca pertama. Terus Rosalia menang.
Ed Sheeran kalah. Olivia Rodrigo. Bisa saja menang. Tapi anu sih apa? Kalau saya itu pribadi kemenangan untuk Barca lah. Ya, oke deh. 3-1 dari segi taktikal itu sudah unggul jauh Barca. Unggul jauh. Dua gol Lewandowski, 1 golnya Olmo kalau saya. Kau tadi 3-0 kan? Iya. Lewandowski hat-trick. Oke deh. Tapi kita tutup pertandingan kita tutup review El Clasico antara Real Madrid Barcelona melawan Real Madrid di Camp Nou nanti guys. Hari apa? Hari Senin, malam Senin jam 3. Oke, kita terbang ke preview IPL. Yes, Liga Inggris. Kita ada terbang ke Inggris. Super Saturday apa istilah kalau aneh? Super big match. Super big match this. Saturday night football di istilahnya kalau di Sky Sports. Antara Liverpool versus Chelsea yang dia akan dimainkan di Anfield guys. 7:30 IPL. Setengah 8. Ini early big match ini. Saya nggak nontonin match karena di luar lah. Tapi ada urusan. Iya ada urusan lah. Tapi tenang, bisa dinonton lah. Kalau bisa saya sebut ini kalau broadcasternya mau lah bisa kali. Bisa kali. Oke. Liverpool akan menyambut Chelsea di Anfield. Pasca kekalahan MU kayaknya pukulan telak mental sih itu. Betul. Liverpool. Betul. Jadi mereka ada misi untuk mengembalikan mental mereka melawan Chelsea yang dimana juga Chelsea habis di rumahnya sendiri lawan tim hutan. Perhutani. Tapi kedua tim ini sedang sakit guys. Jadi ini ibarat akan sakit melawan orang sakit melawan orang sakit. Ya. Tapi bukan sakit dadaku. Aduh. Oke, tapi kalau dilihat dari match ini kayaknya bakal nggak intens menurutku. Kayaknya intens. Tapi bakal ada jual beli serangan saja, tapi nggak intens. Tapi kalau dari segi yang kalau pilih harus ada yang menang, kayaknya ini bakal seri sih. Seri kau? Seri. Saya juga kayaknya berekspektasi bakal seri. Iya, karena kedua tim ini sakit loh. Sakit ini tim. Iya, nggak bisa diprediksi siapa yang menang, siapa yang bakal ambil poin. Ini bakal berbagi poin. Bukan juga itu. Ini dua-duanya manajemennya juga sakit deh. PSG sakit, Bluko sakit. Aduh, bagaimana ya? Enggak, saya lihat pembeliannya ini pembeliannya Liverpool banyak yang bagus sih sebenarnya. Frimpong, Words, siapa lagi? Isak. Tapi Isak belum bisa mendeliver begitu ya. Karena ya cedera. Ini banyak cedera. Padahal baru semua minggu lalu cederanya loh. Tapi cedera lagi. Aduh. Memang dari track record jadi sebelum datang ke Newcastle juga, pas di Newcastle juga sering cedera. Salah sih sebenarnya ini Isak. Tapi kalau tidak bisa dipungkiri juga guys, Isak itu tetap efektif depan gawang. Ya, apalagi dia yang bantu Newcastle. Enggak, dia bantu kemarin Swedia lolos. Damain juga dia. Damain. Aduh. Gyökeres yang bantu yang bawa Swedia ke Piala Dunia. Jadi kalau saya prediksi match ini bakal nggak intens. Kedua tim ini masih mencari jati diri. Ini bakal bermain di mana nggak ada kejelasan dan bakal berakhir imbang. Itu pun imbangnya nggak ada gol guys, 0-0. Ya, saya juga 0-0. Mereka jadi skor kacamata akan bertahan sampai akhir, sampai full time. Yes. Nggak akan sih ini. Seri. Nggak bisa gue lihat salah satunya menang. Nggak bisa ke prediksi nih match karena ya sama-sama sakit sih, walaupun 5 match terakhir 3 kali menang, 2 kali kalah untuk siapa lagi? Untuk Liverpool dan Chelsea. Hanya 1 kali menang, itu pun lawan Leeds 1-0. Itu kayaknya Leeds susah. Bukan di IPL, FND. Ya, FA Cup. Nah, itu pun di FA. Jadi kayak bisa jadi recent all form itu nggak ternilai. Kita nilainya itu di IPL guys. Tapi menurut saya match ini bakal seri, nggak nihil gol. Ya. Seret gol lah, 0-0. Betul. Dan kau juga
seret gol. Ya, 2 kali menang Chelsea coy. Selama Kalau berturut-turut loh Chelsea 6 kali berturut-turut. yes. Jadi nggak bisa kulihat alasannya bisa menang, bisa curi poin. Keduanya pun begitu. Seri 0-0. Seri saya 0-0 ini. Jadi Oke, kita tutup prediksi dari Liverpool melawan Chelsea nanti guys. Dan hari Sabtu kan dia mainnya. Sabtu. Oke, kita terbang ke kota Thun Army. Kita kota Newcastle. Bukan derby sih. Bukan derby coy. Rekan lawan dari Newcastle. Bubuyutan Newcastle, Sunderland. The Black Cats akan menyambut dan menjamu setan merah, Musang King. Musang King. King MU. Manchester United. Jangan pernah di Stadium of Light. Yes. Jangan pernah menyebut MU sebagai MU saja, jangan. Harus disebut itu King-nya. Musang King. Pakai King-nya itu, jangan. Oke. Di match ini Sunderland kuat loh di home. Yes. Kuat sekali di home. Hanya mengalami 1 kekalahan. Betul. Arsenal pun ditahan imbang di situ. City pun ditahan imbang di situ. Chelsea pun kayaknya nggak bisa menang ya di situ. Cuma Liverpool yang menang di situ. Cuma Liverpool. Nah. Keren sih Liverpool menang di situ. Saya kaget. Dan Sunderland akan otomatis menurunkan skuad terbaik untuk menjaga recent form di home melawan Manchester United. Dan tentunya Manchester United mau mengambil poin semaksimal mungkin untuk menutup liga dengan manis setelah mereka kembali ke UCL, resmi ke UCL. King MU kembali ke UCL guys. Ya, dan saya yang kulihat di sini akankah kalau saya Sunderland di sini kan susah aku bilang kayaknya, dan kulihat Sunderland ini masih ada pincang-pincang sih guys. Ya. Kenapa ya? Daniel Ballard bakal absen. Siapa? Daniel Ballard. Backnya Sunderland. Oh iya sih kartu. Ex Arsenal yang pernah membuat merah. Arsenal kesusahan cetak gol. Kartu merah ya sih. Cedera. Bukankah? Iya ini cedera. Cedera. Daniel Ballard cedera guys. Jadi otomatis ya kekuatan Sunderland berkurang sih. Dan jangan lupa Carrick. Selama United dipegang Carrick, statistiknya bagus. Saya yang kulihat kayaknya the miracle of Carrick bakalan kembali. Dan menurutmu kok artinya mengarah positif ke MU ya? Yes. Di match ini? Yes. Karena saya tapi saya akan melakukan prediksi yang berbeda. Kenapa ya? Kalau saya prediksiku Sunderland MU ini Sunderland yang menang? Bukan, seri. Iya. Susah loh lawan Sunderland di home-nya, percaya? Susah. Iya sih. Tapi saya nggak pungkiri kalau tapi magical of Carrick itu ada. Iya. Enggak sih. Enggak bisa ku bilang nggak mungkin juga. MU bisa menang. Ya. Tapi kalau dari recent form Sunderland di home enggak. Berarti seri kau di. Tapi ada gol. Berapa kau? 2-2 kau di. Saya juga ada 2 sama. Saya 1. Enggak. Berbeda saja enggak apa-apa. Saya MU saya menang. Paling yakin. Menang. Oke. Ya, MU 2-0 lah. 2-0. Cetak. Kunya sama Bumul. Kunya Bruno. Oke. Kita sikat saja ya. Yoi. Oke, kita tutup di pertandingan Sunderland nanti versus MU di Stadium of Light. Kita akan terbang ke kota apa ini? City. Kita ke tetangganya. United. Manchester City. Yoi. Melawan United lagi. King MU. Sorry. Kita terbang ke tetangganya. Kembali ke kota Manchester City akan menjamu dan menyambut Brentford. Yes, sir. Oke, ini sedikit tricky. Kenapa saya bilang agak sedikit tricky? Brentford ini nggak tahu ini mereka sadari atau tidak. Mereka ini berpeluang masuk UCL loh. Jadi otomatis Brentford ya bakal usaha mati-matian. Nah, terus bakal usaha mati-matian. Ya, apalagi catatannya Brentford akan usaha mati-matian. Tapi City nggak mau bakal menyerah begitu saja. Betul. Tidak mau menyerah begitu saja. Karena mengejar title kan? Yes. IPL title. Mengejar Arsenal juga. Tapi kulihat di match ini masih tricky, masih abu-abu. Susah kulihat
yang mana menang, mana bakal mendominasi, mana bakal menang dapat 3 poin penuh. Kalau saya di sini kayaknya saya di sini. Tapi di secara di atas kertas Iya, City dong yang unggul otomatis. Iyalah City. Tapi City Brentford nggak bisa nggak bisa dianggap remeh. Nggak bisa dianggap remeh. Keren loh guys kalau keren loh Brentford sekarang guys. Keren loh. Igor Thiago. Shade. Siapa namanya? Shade. Itu lebih bahaya tuh anunya. Apalagi Keller. Kipernya. Keller juga keren loh. Keleher tuh bukan. Iya. Keller. Sorry. Apalagi kipernya juga termasuk Keller sih. Iya. Bisa ya Keller itu kalau soal refleks penalti itu keren sih. Nah, apalagi Haaland kayaknya sudah digagalkan penaltinya di Keleher sama Keleher iya kan? Kemarin. Keleher tuh. Keleher itu Mamardashvili. Itu Liverpool itu. Iya. Keller dari Liverpool cocok tapi diambil oleh Brentford. Pinjaman. Saya nggak tahu perjanjiannya apa, pembelian atau pinjaman. Jadi kalau dari sisi match ini masih tricky. Tapi kalau saya harus menggambarkan ini ilustrasi asal saja nah. City yang menang sih. Nah, saya juga City yang menang. Tapi tipis saya. Tipis juga. 2-1 lah. 2-1. Sama Pak. Sip. 2-1. Saya di sini City. Yang cetak di situ Aguero. Enggak lah. Intermezzo. Kalau saya Doku sih. Doku ini. Doku dua-duanya. Doku dua-duanya. Kalau saya Haaland. Tajam sih itu Doku. Keren sih itu. Iya. Bingung. Barca kekurangan sayap tidak? Siapa? Barca. Kekurangan siapa? Kekurangan sayap. Iya. Kenapa nggak ambil Doku saja ya? Nggak tahu nanti. Nggak approach Doku sama sekali. Kalau saya. Tapi nggak bisa Cherki. Iya. Tendangan bebas. Bab, kulihat besok. Tapi kalau saya guys prediksi sebagai fans yang harus netral, saya lihat City yang menang. Tapi kalau misalnya 2-1. Tapi kalau nggak bisa netral. Nggak bisa netral ya, otomatis harus bias. Brentford lah. Berarti kau City nih. Bukan, nggak usah lah menang. Karena itu nggak terlalu realistis. Seri. Kalau mau versi biasnya. Ya, betul. Jadi kau City nih. Iya. Tapi City 2-0. 2-1. Dari nggak mungkin kan. Sebagai fans Arsenal. Kita mengharapkan. Selanjutnya dulu sedikit saja. Sedikit lagi. Lanjut. Tapi tidak bisa dipungkiri kan sebagai isi hati fans Arsenal maunya dukung Brentford. Karena nilai tambah loh. Ini Brentford kalau menang mengamankan UCL loh. Yes. Jadi ada motivasi tambahan. Tapi kita harus realistis lah. Buang segala subjektivitas. City yang menang. Yes. City. Oke. Ke match terakhir di IPL. Bukan terakhir di IPL tapi match yang dibahas di episode kali ini. Yaitu West Ham. Preview match terakhir guys. IPL versus Arsenal. Yang dimana akan bertanding di London Stadium. Yes sir. Oke. Ini match juga sebagai fans Arsenal, kacamata fans Arsenal. Yes. Fans Arsenal yang objektif. West Ham itu susah. Ya. Sulit. Kenapa sulit? West Ham itu akan melakukan segala cara di lapangan untuk tidak kehilangan poin. Betul. Karena degradasi. Yes. Degradasi itu lebih menakutkan daripada tidak masuk UCL. Apalagi West Ham ini sering ganggu Arsenal. Yap. Terakhir kali Arsenal menang 2 kali. Tapi pertemuan terakhir itu menang loh. Iya. Oh, enggak. Musim lalu itu yang kalah. Iya. Musim lalu itu yang kalah. 1-0. Tapi nggak bisa juga diremehkan West Ham sih. Mereka akan melakukan segala cara di lapangan untuk menang. Betul. Bukan seri, menang. Menang di. Iya. Yes. Kalau saya kulihat ini dan Arsenal dari sisi Arsenalnya, Arsenal itu datang dengan confidence yang tinggi setelah lolos UCL. Setelah lolos UCL akan menambah boost semangat mereka. Nah, ada perkataannya Saka. Apa itu? Ada
Saka itu ada interview. Ya, di mana nih? Di Dan mana? ini interview pribadi dengan Thierry Henry. Overlap. Bukan, kayaknya CBS gitu. CBS. Iya. Oh Iya. iya, CBS. Saya akan sedikit translate bahasa Indonesia kan. Ya. Saya kasih singkat saja. Ya. Ya, Saka menjawab satu pertanyaan dari Thierry Henry. Saya tidak mampu melihat tim saya lebih menderita lagi pasca kekalahan melawan City. Ya. Saya harus ada di lapangan pada saat pertandingan melawan Fulham. Ini adalah pertandingan hidup dan mati untuk saya dan untuk klub saya. Ku dengar itu anjing ini maaf ya guys. Kata anjir. Sorry. Anjir. Ini pemain ngeri sih ini. Ya, mau memberikan segala caranya. Bagus mentalnya saya kulihat ini. Ini hidup atau mati untuk klub saya. Yes. Waduh. Apapun yang terjadi mau mati kayak di sini di match ini. Pokoknya Arsenal. Itu yang begitu perkataannya Saka. Jadi saya kulihat ini dari segi kau bagaimana? Kalau saya yang kulihat ini Arsenal kayaknya menang ini tapi tipis. Kenapa gak bilang begitu? Karena Arsenal ini setiap lawan West Ham pasti kesulitan, apalagi di kandangnya. Terbukti. Itu betul. Terakhir kali Arsenal menang di kandangnya West Ham musim lalu. Musim lalu sama 2 musim yang lalu. Karena Arsenal kan sempat menang 6-0. Iya, 6-0. Di 23-24. Terus 24-25 menang juga. Ya, menang juga. 5-2. Tapi dikalai di West Ham di Februari 2025. 1-0. Jadi yang kulihat di sini tipis ini saya sih. 3-2 ini saya harus 3-2 untuk Arsenal iya. Kalau saya 2-0. Karena saya tapi tetap di luar 2-0 itu guys susah loh lawan West Ham. Saya kan prediksi susah. Begitu tadi yang bilang gini, sulit ini game. Apa sulit? Kenapa sulit? Sekali lagi, West Ham itu diancam degradasi. Bagi di setiap klub, degradasi itu lebih menakutkan daripada tidak masuk UCL. Nice. Apalagi jadi akan bertahan semampu yang mereka bisa. Terus tuh lanjut. Kenapa? Lanjut tadi. Jadi semampu yang jadi West Ham akan melakukan segala apapun yang mereka bisa untuk meraih poin, untuk mengganggu Arsenal juga. Tapi prediksi saya tetap 2-0, tapi 2-0 ini 2 skor yang susah. Gol yang akan susah. Dan entah itu akan terjadi di menit terakhir atau walaupun di menit pertama akan cetak gol, habis itu kesulitan lagi, sehingga menit terakhir bakal cetak gol lagi Arsenal. Ya 2-0. Sulit. Yang cetak gol let's say lah Gyökeres 1, Eze 1. Kalau saya bicara malah di sebelum lakukan. Iya, aku bicara tadi. Kalau saya di sini Gyökeres sih sama Eze. Sama gitu artinya. 2-0. Kalau saya 2-0, kau 3-2 kan? 3-2. Gyökeres Brest lah. Kalau di sini saya kulihat Castellanos. Sama Castellanos 2. Nah, begini. Kan West Ham kan ini terancam degradasi. Tapi rival abadi mereka, Millwall, lolos ke IPL musim depan. Sayangnya ini tidak terjadi derby begitu. Tidak tahu derby apa namanya. Kabarnya ya. Kabarnya. Tambahan sedikit guys. Kabarnya tuh derby Millwall dengan West Ham itu derby berdarah sih. Derby yang sangat mengerikan di Inggris. Masa? Derby yang sangat mengerikan. Itu ngeri loh. Kayak ibarat apa kalau di Liga Indonesia sih? Ibarat Persija dengan Persib. Masa? Iya. Kayak ibarat kayak derby berdarah gitu. Kayak betul-betul nggak saling suka. Millwall dengan West Ham. Bisa begitu deh. Iya. Nah, yang kamu coba sampaikan Millwall kenapa tadi? Itu tadi. Semifinal. Itu tadi Millwall ini lolos ke semifinal playoff gitu. Playoff kah? Masih playoff kah? Kira seandainya Millwall lolos, terus siapa lagi? West Ham degradasi. Tidak terjadi tuh apa yang lagi? Derbynya. Lupa apa namanya, apa namanya? Derby London juga. London juga itu. Derby London juga namanya kah? Oke. London juga. Jadi mungkin itu bisa deh. Oke, kita tutup podcast yang panjang ini di episode 13. Mungkin bisa lah. Matchday di Clubhouse. Episode 13. Saya Aga, Denny. Mungkin bisa apa?
mungkin bisa brand lah. Minuman Bisa. berenergi, Yo, bisa. Kratindeng, Bisa. minuman berenergi yang untuk Intinya yang halal lah. Oke, Halal. oke, mantap. Oke. Saya agak dia nih match dia sih pamit undur diri. Dan One Love Arsenal ID. Oh itu Oke. One Love Arsenal ID. Yo, Oke. pamit. See you bro. Yo, co. Gaskan bro tuh. Dadah.